Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Sudah malam minggu lagi sekarang. Dan kalau malam minggu seperti ini kita ketemu lagi dong dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Bersama saya Magdalena Krisinda, saya dari kota Yogyakarta. Akan mengajak sahabat WB untuk belajar bersama dan diberkati oleh Tuhan dalam tema Rahel versus Lea. Wow, seru banget ya malam hari ini. Gimana nih kabar sahabat WB? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya sukacita. By the way, ini saya lagi ada di luar rumah ya, luar ruangan, habis ada acara gitu, dan puji Tuhan acaranya selesai pas jam 8. Jadi saya bisa live menyapa sahabat WB dan tentu saja live bersama dengan 2 orang sahabat saya. Nah, hari ini saya mau memberi informasi dulu dengan siapa saya akan berbagi berkat tentang kebaikan Tuhan ya. Yang pertama, nanti saya bakal ditemani sama Kak Yosi sebagai co-host dalam IG Live malam hari ini. Kak Yosi adalah sahabat WB dari kota Malang, Jawa Timur. Lalu yang kedua, spesial tentu saja, narasumber atau pembicara kita adalah Ibu Ripka. Ibu Ripka ini merupakan koordinator modul 2 dari WB Yogyakarta. Wah, seru nih pastinya ya. Namun sebelumnya saya mau invite dulu Kak Yosi ya. Nah, karena Kak Yosi hari ini ya, puji Tuhan. Semoga sinyal lancar, aman ya. Sebentar. Oke, ada Kak Yosi dan aku juga mau invite langsung Bu Ripka. Nah, Bu Ripka yang tadi saya cerita ya, dari Yogyakarta juga. Shalom Kak Yosi, selamat malam. Shalom Kak Magda. Wah, keren ini. Lagi di mana ini Kak? Aku nih lagi selesai acara Kak Yosi. Mantap, tetap semangat Kak. Mantap, tetap semangat, luar biasa. Shalom Bu Ripka, selamat malam. Malam. Kabar baik ya? Kabar baik. Puji Tuhan. Kita bertiga loh malam ini. Puji Seru Tuhan. Ya? Jadi rame kita malam ini. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Bu Ripka, Kak Yosi boleh dong, mumpung udah join satu frame ini, menyapa sahabat WB yang udah join malam hari ini. Silahkan Kak Yosi. Kita mau say thank you nih buat mereka. Shalom, selamat malam sahabat WB. Senang sekali bisa ketemu di malam minggu yang bahagia ini. Saya mau sapa-sapa, thank you ya. Halo Bu Silvi Natalia. Halo Kak Ana 56GG. Halo Kak Jumersu. Kak Yola. Halo Kak. Halo Kak Susan Maria. Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Iya, puji Tuhan. Thank you, Kak. Semoga nanti makin malam, kita makin banyak yang join. Dan kita bersyukur loh, Kak Yosi dan Bu Ripka, kalau nanti konten live Instagram kita hari ini akan juga diunggah di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. So, jangan sampai nggak subscribe, alias segera aja subscribe YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Oke, puji Tuhan. Baik, Bu Ripka, gimana kabar teman-teman WB Jogja? Lagi sibuk apa nih bulan Oktober begini? Ya, puji Tuhan ya, kita tetap bersemangat. Meskipun ini baru mulai kita onsite ya, jadi kita puji Tuhan sudah 2 kali ada fellowship onsite. Dan juga nanti minggu depan kita sudah mulai lagi fellowship rutin ya, setiap Senin. Ya, tetap semangat sih kita, supaya kita tetap on track-nya Tuhan gitu ya. Seperti itu Bu Magda. Oke, terus teman-teman single juga apakah sama-sama semangatnya seperti WB Ibu? Wah, seru, saya senang sama teman-teman single. Waduh, seru deh. Acara dengan mereka itu benar-benar fresh. Kalau ibu-ibu rasanya kok agak gimana gitu ya. Tapi kalau tambah teman-teman single itu tuh kita jadi semangat banget gitu. Merasa kita masih single gitu, Mbak Magda. Tapi rasa singlenya sesaat aja ya. Nanti Betul. kita lupa kalau kita udah emak-emak. Oh, enggak dong.
Oke, baik, baik, baik. Nah, Bu Ripka terima kasih loh udah mau di-invite oleh Wanita Bijak Indonesia. Ini spesial banget. Jadi sekali lagi terima kasih buat kesediaannya ya. Sama-sama, saya juga merasa bersyukur bisa sharing di sini. Oke, nah Kak Yosi, Bu Ripka dan juga sahabat WB, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, alangkah indahnya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya boleh minta tolong Kak Yosi untuk pimpin doa pembukaan. Dan nanti Bu Ripka akan melayani doa penutup sebelum kita mengakhiri live ini ya. Siap. Siap Kak, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih, kami tahu kalau kami masih hidup itu karena anugerah-Mu. Kami terus mau tinggal di dalam anugerah-Mu dengan terus mengingat setiap kasih dan perbuatan-Mu, setiap kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Termasuk malam hari ini ketika kami mau sama-sama belajar dari kebenaran-Mu, Engkau menolong kami. Tolong Kak Ripka Tuhan yang akan menjadi narasumber, biarlah hikmat-Mu ada pada hamba-Mu. Tolong Kak Magda dan saya juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Yosi. Nah, mumpung nih hari ini tema kita nih spesial loh. Karena mengangkat dua tokoh firman Tuhan. Dan pembicara kita hari ini juga namanya juga nama yang ada di Alkitab, Ibu Ripka. Saya juga Magda. Ya, harusnya itu kan Ripka dan Magda. Tapi bukan. Hari ini tema kita tuh Rahel dan Lea. Kenapa sih Bu Ripka? Kenapa Bu Ripka memilih tema Rahel dan Lea? Iya, ini menarik ya. Jadi kisah sisterhood gitu ya, kakak adik yang dimana harusnya tuh akur gitu ya, harusnya saling support gitu. Mama kalau ada masalah mereka saling menguatkan. Tetapi kisah ini menarik ditulis secara sangat detail di dalam firman Tuhan. Gimana kita bisa melihat belajar gitu ya dari dua tokoh, dari Rahel yang juga luar biasa, Lea yang juga luar biasa, sehingga di dalam keseharian kita sebagai wanita, kita juga bisa belajar bahwa bagaimana betapa pentingnya yang namanya manusia batinia itu. Begitu, Kak Magda. Wah, kalau ngomongin manusia batiniah ya, Kak Yosi, rasanya langsung insecure. Iya ya, langsung rasanya seperti apa ya manusia batiniahku ya. Tapi di tempatku kenapa sinyalnya Bu Ripka muter-muter? Gimana di tempat Kak Yosi? Iya, betul. Waduh, kayaknya sinyalnya belum masuk. Waduh, dalam nama Yesus lancar. Dah kita doakan, Kak. Amin. Lancar kembali normal. Oke, puji Tuhan nih. Semoga udah aman ya. Tapi di tempatku nge-lag loh Bu Ripkanya. Iya, betul. Betul kan ya? Wah. Untuk dia nge-lag-nya pas lagi senyum. Iya. Nah, biasanya bukan pas itu lagi melotot. Aku nge-lag-nya pas gini. Emang. Ya mungkin lah Kak. Oke. Kita tahu. Oke, welcome back Bu Ripka. Sorry banget. Ini tiba-tiba ya. Iya, masalah teknis ini ya. Kok. Iya, udah Kak Yosinya. Kak Yosi, sorry Kak. Kak Yosi aman. Oke. Dimaafkan. Jadi ngomongin tentang manusia batiniah, apa sih yang jadi istilahnya dia? Apa yang tertangkap oleh perhatian Bu Ripka hari-hari ini? Mungkin sesama wanita gitu ya. Gimana sih kondisi kecantikan batiniah yang terjadi hari-hari ini sesama wanita, Bu Ripka? Iya, saya melihat memang diterima atau tidak, manusia lebih suka melihat packagingnya. Jadi mungkin kita lebih rajin merawat muka kita, merawat tubuh kita, atau apapun yang terlihat packaging. Tetapi untuk memiliki manusia batinnya itu butuh effort, sungguh-sungguh untuk kita kerjakan. Karena yang namanya atur dosa itu pasti membuat kita itu tidak mau untuk mencari manusia batinnya itu. Padahal itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita dengan sadar mau mencarinya. Meskipun tetap ada anugerah Tuhan di situ ya teman-teman. Jadi begitu Kak Yosi. Kalau aku mikirnya ya Kak Yosi, sekarang makin banyak cewek-cewek itu yang hidupnya nggak bisa lepas dari skincare, fashion, yes, branded, benar ya.
gaya hidup kuliner yang merajalela membuat kita tuh jadi suka posting hal-hal yang suka makan ya, suka belanja, suka dandan. Daripada kita menunjukkan kecantikan batinnya kita. Gitu nggak sih menurut Kak Yosi? Betul Kak, tanpa sadar pasti kita itu kayak bukannya mempengaruhi dunia, tapi kita yang dipengaruhi dunia. Nah makanya perlu kembali tadi yang Kak Ripka bilang ya, tracknya Tuhan gitu loh. Dengan kayak gini ngobrol-ngobrol kan kita diingatkan lagi ya Kak. Tapi Kak, by the way saya kok nggak bisa lihat Kak Ripka ya? Apa saya yang salah, saya out dulu ya Kak? Iya, saya nggak bisa lihat. Oh my God, sorry. Tapi bisa dengar suara saya Kak Yosi? Enggak sih, kalau di tempatku aman. Suara Kak Yosi dan video Kak Yosi oke. Di tempatku suara dan video Kak Ripka juga oke. Aduh, Iya. maaf. Bukan salahnya Kak Ripka, nggak tahu apa saya sinyalnya error. Saya out terus balik lagi gitu coba ya Kak ya. Boleh. Boleh. Iya. Baik, rasanya tuh kalau nggak lihat 3 layar Mukanya. secara utuh kurang komplit. Betul. Iya. Nah, boleh dong Kak Ripka leading atau pimpin yel-yel WB dan GT silahkan. Oke, wanita bijak. Wow, kok saya lupa sih? Wow, apakah ibu-ibu luar biasa malam ini? Yes. Apakah ibu-ibu siap belajar kebenaran firman Tuhan? Yes. Terus apa lagi ya? Udah Kak. Toh. Apa lagi nih? Wow, apakah Karena cewek. ingin dimengerti. Sorry, lupa. Gak apa-apa. Lupa-lupa dikit tapi lebih banyak ingetnya kok. Oke. Puji Tuhan. Nah, terus kita jadi pengen tahu banget nih. Bagaimana wanita seperti figur Rahel atau bagaimana juga wanita seperti figur Lea? Boleh dong kebenaran firman Tuhan di bagian mana nih yang kemudian menolong kita untuk memahami hal ini? Ya, oke, terima kasih. Nanti teman-teman mungkin bisa membaca secara pribadi ya. Nanti saya mungkin bacakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Di situ beberapa poin yang saya tulis ya, bahwa manusia itu tidak dilihat hanya dari outernya kita. Jadi outer beauty itu. Terus di ayat 4 dikatakan bahwa the inner beauty is the important. Jadi kecantikan batininya itu yang paling penting, yaitu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang Tuhan suka banget itu. Terus berikutnya juga dikatakan bahwa rasa kita trust God, jadi kepercayaan penuh, depend on God itu tuh penting banget. Ketika kita memiliki itu kita bisa namanya depend on God, tunduk kepada suami seperti kayak gitu. Terus juga seperti Sarah ya memberikan teladan kepada kita, dia menganggap bahwa Abraham itu sebagai tuannya. Jadi kan itu sesuatu yang luar biasa, dia respect banget, very respect dengan suaminya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kebenaran firman yang dikatakan Petrus ini cocok banget dengan kisah di mana Rahel dan Lea mereka bertumbuh ya. Bagaimana mereka bertumbuh dari yang jadi outer menuju ke inner beauty seperti kayak gitu Kak. Jadi gitu Kak Yosi. Selain itu juga kalau teman-teman mau baca lebih detail di Kejadian 29 juga ceritanya detail banget ya. Bagaimana Yakob pergi meninggalkan Esau, akhirnya ketemu Rahel. Dan memang kalau kita mau belajar bahwa Rahel itu penampakan luarnya itu, packagingnya itu cantik banget. Cantik, elok sikapnya. Tambah lagi saya mengamati, kemarin saya ketika merenungkan itu saya melihat iya ya, dia tuh sangat rajin teman-teman. Bayangkan dia mengembalakan domba-domba ayahnya seperti itu. Dan tidak dikatakan mereka punya saudara laki-laki atau tidak gitu ya. Tetapi Rahel melakukan itu setiap saat. Dan itu rajin gitu ya, wanita yang sangat rajin. Selain itu saya juga melihat ketika nanti teman-teman melihat bagaimana Laban, ayahnya Rahel menipu Yakob dengan memberikan Lea sebagai suaminya. Kok kalau saya ngebayangin, kok Rahel diam aja? Saya melihat bahwa ini perempuan luar biasa kok bisa taat. Kalau saya ya di posisi Rahel yang dicintai sama Yakub, saya pasti akan demo gitu. Kok Yakub mau nikah sama saya, kok malah Cici yang disuruh nikah? Itu make sense ya teman-teman ya. Tetapi ini luar biasa Rahel. Dia bisa begitu taat dengan papanya. Terus
dari kondisi di mana dia belum masuk dalam pernikahan ya, dia senang dengan kecantikan outernya karena tidak banyak diceritakan ya, tetapi memang sikapnya elok dan dia dari luar itu memang ya, aku pikir semua laki-laki pasti kalau cantik, indah itu kan pasti nggak bisa lewat gitu ya. Jadi memang Yakub otomatis suka dengan Rahel. Mungkin ketika itu juga ketemu dengan Lea gitu ya. Lea juga meskipun secara outer dia tidak menarik ya, dikatakan bahwa matanya itu tidak, matanya sayu atau matanya kurang cantik dan ya intinya packaging luarnya itu kurang nice lah, seperti itu. Tetapi kita bisa lihat bahwa Lea itu tuh mirip-mirip seperti kayak yang mungkin dia nggak menggembalakan domba. Ini tafsiran saya ya. Mungkin dia membantu mamanya di rumah, mungkin memasak, mencuci baju. Tapi karena mungkin dengan penampilannya luar yang jelek, kita tahu ya sekarang ya, orang-orang punya penampilan atau outer yang kurang apik kan suka dibully ya teman-teman ya. Kalau kita suka bilang, body shaming gitu ya. Baik dia kelihatan gemuk banget atau kurus banget, atau dia merasa mukanya kurang pantas seperti itu. Jadi sehingga mungkin orang tuanya menaruh dia di rumah karena tidak diceritakan bahwa Lea itu juga bersama Rahel menggembalakan domba yang istilahnya itu kerjanya di luar seperti itu. Dan mereka sama-sama anak kesayangan papanya pastinya. Ya kan? Terus juga Lea sama memiliki karakter yang luar biasa ya. Bayangin loh, kita itu cowok itu nggak suka sama kita aja kita nggak tahu. Terus tiba-tiba papa kita bilang, udah kamu nikah aja sama dia. Kan pasti dia perasaan, aduh gimana perasaan dia terhadap Rahel, adiknya, sungkannya gitu kan. Kesannya kayak, kamu tuh nggak tahu malu banget. Tapi dia mau taat. Dia nggak banyak komplain, tidak banyak diceritakan di firman itu. Tapi saya melihat dia taat aja. Dia tahu bahwa papanya pasti punya rencana yang baik untuk dia. Dan dalam kedaulatan Tuhan itu terjadi. Begitu alami seperti itu teman-teman. Saya melihat dua hal dari Rahel dan Lea itu ya. Jadi begitu Kak Yosi, saya melihatnya Kak Yosi. Nah, Kak Yosi dan Kak Rahel, aku tuh jadi mikir ya. Jadi ketika tadi dijelasin itu, aku tuh jadi mikir. Karibka. Rahel tuh... Karibka sayang. Karibka, betul. Ketika Karibka menjelaskan, aku jadi berpikir, Rahel tuh termasuk wanita beruntung ya. Udah cantik, outernya, innernya juga baik. Betul. Kemudian Lea itu secara penampilan atau outernya ya kita bilang pas-pasan lah gitulah ya, atau standar lah, atau mungkin malah ya biasa gitu. Kemudian tapi innernya dia juga cantik. Ini tuh saya, mereka berdua nih mewakili diri kita kan. Betul, Ya. betul. Kalau aku nih rasanya boleh nggak sih merasa kalau aku tuh ya cantik outernya, tapi aku innernya juga baik. Boleh nggak sih kita menilai diri kita seperti itu? Harus begitu dong kalau di dalam Tuhan, harus pede. Kan keberhargaan kan Kak Manda, kan keberhargaan kita di dalam Tuhan. Oh iya Kak Yosi, tapi hati-hati karena kalau kita dikasih bonus cantik bisa jadi itu kejatuhan dari keberhargaan kita, bener gak sih Kak Yosi? Betul. Menurut saya yang menjadi kejatuhan ketika kita menaruh keberhargaan di kecantikan. Tapi kalau kita tahu bahwa keberhargaan kita bukan di kecantikan, tetapi karena penerimaan Tuhan apa adanya, dan kita merawatnya, kita memeliharanya, enggak dosa Kak. Jadi it's okay to be beautiful kan, gitu. Iya, betul. Oke, Rahel dan Lea ya mewakili dua tipe wanita hari-hari ini atau wanita kekinian gitu ya. Nah, terus kalau dikaitin nih Kak Ripka dengan nilai-nilai yang ada di WB. Nah, apakah ada kaitannya dengan modul 1 mungkin atau modul 2 gitu? Ya mungkin kalau tadi saya coba amatin itu memang di power statement-nya The Power of Beauty ya. Dikatakan kan bahwa power statement-nya gini, kecantikan tanpa karakter bukanlah cantik yang sesungguhnya. Kalau tadi kita baca, kaitkan dengan 1 Petrus 3 ayat 3-7, dikatakan bahwa kecantikan itu yang bukan kepang-kepang rambut, pakai perhiasan, outer gitu ya. Ya, saya setuju dengan kata Kak Yosi, kalau kita dikasih rupa yang cantik, yang apik, bukan itu menjadi pusat kita, tetapi pusat kita tetap Tuhan. Karena kan cantik itu tidak forever ya teman-teman. Kayak saya umur 46, besok kalau sudah 56 kan masih semakin keriput gitu ya. Sudah mulai ada uban. Nah, kalau saya menaruh keberhargaan di situ, itu tidak menjadi kecantikan yang sesungguhnya. Akan nanti kita menjadi kayak tergantung gitu loh. Tergantung, wah kalau saya sudah keriput berarti saya udah gak ada yang mau.
Padahal yang Tuhan inginkan kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada kebenaran firman itu. Sehingga kita mau setua apapun, seperti saya ikutin ada sharing dengan Oma Vivi ya. Wah, saya sangat terinspirasi sama beliau. Meskipun beliau sudah usia hampir seumur mama saya, tetapi masih melayani, masih memuridkan. Wow, itu teladan itu. Saya sampai dalam hati ketika melihat sharing beliau tuh saya bilang, Tuhan saya mau seperti dia. Besok sudah tua tetap memuridkan seperti itu. Setuju, aku juga dapat semangat dari Oma Vivi itu ya tentang bagaimana betul. dia tetap semangat padahal usianya udah kepala 72 ya. 72 kan. iya. Luar biasa, tapi gini, luar biasa. aku inget loh, aku pernah baca tuh di sosial media ada cewek-cewek tuh yang I can live without skincare. Sampai kadang dia nggak bisa hidup tanpa skincare, nggak bisa hidup tanpa krem malam gitu. Terus rasanya dia tuh tadi yang ngomongin tentang jatuh pada kecantikan ya, keberhargaan itu nggak bisa keluar kos tanpa alis yang presisi. Wow. Aku jadi pengen lepas anting deh kayak gini ya. Aku berharga tanpa anting-anting dan kalung ini. Jangan Kak, jangan apa cantik kok Kak. Nanti lama-lama lepas baju. Oh jangan. Gara-gara outer yang membuat kita jadi lubang kejatuhan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tadi di Power of Beauty. Nah, coba dilanjutin Kak bagian Power of Beauty tadi Kak Ripka. Iya. Nanti kalau teman-teman bisa membaca lebih detail di Kejadian 29 itu dikatakan Pak Yakub itu kurang lebih 7 tahun kerja dengan Laban, akhirnya dia mendapatkan Rahel kan. Ternyata malah ditipu, teman-teman masih ingat ya. Terus Laban bilang, oh budaya kami nggak bisa, harus cici nikah dulu baru adek gitu ya. Dengan alasan yang sebenarnya itu nggak make sense. Jadi sebenarnya ditipu gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, udah bertahanlah seminggu lagi kamu tak kasih Rahel. Akhirnya kalau saya hitung-hitung, plus nanti setelah dia menikah dengan Rahel, suruh bekerja lagi, kurang lebih 20 tahun Rahel dan Leah itu bersama dengan Yakub. Tetapi proses yang begitu panjang, dikurangin 7 tahun sebelum dia menikah, berarti 13 tahun ya teman-teman. 13 tahun Rahel maupun Leah menjadi istri daripada Yakub. Saya melihat bahwa terjadi perubahan. Perubahan di mana Rahel yang merasa sangat secure dengan outernya, dengan kepribadian yang nice seperti itu. Dia menjadi pribadi yang di dalam itu dia tidak melihat ada Allah di situ. Nanti teman-teman bisa ada ayat yang dikatakan dia seperti memarahi Yakub gitu ya. Kenapa dia berilah saya anak, kalau nggak saya mati. Itu kan sesuatu sikap yang kita bisa melihat bahwa Rahel itu tidak bisa menerima bahwa dengan kondisi dia menjadi mandul tanda kutip gitu ya, itu bukan kesalahan Yakub gitu. Jadi kelihatan ya, autornya mulai terlihat nih, mulai dia menyalahkan si suaminya, dia tidak bisa memiliki anak tersebut. Sehingga teman-teman ingat ya, setelah Leah punya anak, Rahel kasih budaknya melakukan yang sama seperti dilakukan oleh mertua buyut berarti ya, mertuanya dia kan Ribka, terus di atasnya Sarah melakukan yang sama ya. Jadi itu seperti terulang, karena zaman dulu namanya budak itu boleh. Anak yang dilahirkan budak itu menjadi anak si Rahel seperti itu. Dan kita mulai melihat nih, dari yang outernya mulai kelihatannya nice seperti itu, taat, rajin. Ternyata ada satu kejadian di mana Tuhan mengkondisikan dia tidak punya anak dan kelihatan aslinya. Bahwa dia tidak menjadikan kondisi itu menjadi dia berharap kepada Tuhan. Tetapi malah jadi kayak saingan teman-teman. Ini Rahel ya. Saya melihat seperti itu. Jadi ada proses, sesuatu yang nice, tidak berjalan dengan Tuhan, akhirnya itu tidak nice seperti itu. Sehingga kita melihat Leah sebaliknya. Mungkin ketika dia masuk dalam pernikahan, bayangin loh, saya ngebayangin, ya ampun kalau saya menikah dengan suami saya tidak mencintai saya, aduh rasanya gimana, hatinya terpecah-pecah gitu ya. Padahal kalau teman-teman baca, dikatakan malam itu gelap, nggak lihat gitu ya. Berarti Yakub itu nggak tahu tuh Leah gitu, dia anggap itu Rahel gitu. Besok ketika udah tahu, Leah sudah siap hati, pasti dia akan ditolak, dimarahin. Seperti itu teman-teman, tetapi luar biasa. Di dalam Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Leah itu mengutuki siapapun, tetapi kita bisa melihat, ini saya mencatat ya, anak-anak yang dilahirkan oleh Leah itu dikasihkan nama-nama yang itu luar biasa sekali teman-teman. Pertama, dikasih nama anaknya namanya Ruben. Dikatakan bahwa apa? Yahweh memperhatikan penderitaanku. Jadi ketika si Leah ini sudah tidak ada sesuatu lagi yang dia merasa suaminya kehilangan, suaminya tidak mencintai dia itu come to God.
Dia datang kepada Tuhan. Karena nanti teman-teman lihat bahwa sebenarnya mereka tuh sebenarnya mungkin bukan keluarga yang tahu tentang Yahweh. Tapi ketika Leah menikah dengan Yakub, dia melihat bagaimana Yakub ini dekat dengan Tuhan. Makanya kenapa dia bisa memberikan nama ya Ruben, Yahweh memperhatikan penderitaanku. Terus selanjutnya Simeon, God listen to me. Yahweh mendengar. Pasti dia sedih, nangis, dia ada air mata. Gimana sih rasanya pernikahan gak ada cinta gitu teman-teman, kayak pernikahan Siti Nurbaya gitu ya. Itu kan sedih banget. Itu tidak membuat dia itu menyalahkan orang, tetapi malah terlihat daripada inner beauty-nya. Kedekatan pribadi dengan Tuhan, dia melihat bahwa Tuhan itu baik. Terus selanjutnya apalagi dikasih nama apa? Lewi. Tuhan itu akan membuat saya lebih dekat, suami saya lebih dekat dengan aku. Jadi dia tuh selalu berharap kepada Tuhan, mempercayai detik demi detik ya. Saya pikir ngebayangin kalau dulu mereka melahirkan setiap setahun sekali itu kan berarti wow, luar biasa gitu ya. Si Leah ini mengalami pertolongan Tuhan gitu ya. Terus yang berikutnya anaknya namanya Yehuda. Artinya aku bersyukur kepada Allah sekali lagi. Jadi bagaimana manusia ini, Ibu Leah ini gitu ya, Mbak Leah ini gitu. Ini luar biasa. Patut saya belajar banyak dari beliau. Bahwa meskipun dalam tekanan, kondisi yang tidak ideal seperti kita inginkan, wow, dia dekat dengan Allah, dia menaruh pengharapannya kepada Allah, sehingga kita ingat ya, bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda loh teman-teman. Dari seorang moyang yang tanda kutip tidak mengalami cinta dari seorang suami seperti itu. Luar biasa. Seperti itu Kak Magda. Jadi luar biasa ya. Bahkan nanti teman-teman bisa membaca lebih detail lagi. Kayak nama, saya yakin ya Mbak Magda, Kak Yosi kasih nama ke anak. Itu kan harapan. Itu harapan doa kita kepada Allah. Tidak mungkin kan kita kasih anak kita namanya yang jelek artinya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kedekatan hati seorang wanita dengan Tuhan itu melalui sosok Leah ini. Rahel bukannya tidak mengenal Tuhan, saya melihat, tapi dia mungkin lebih banyak mengandalkan kecantikannya, kemampuannya dia, terus juga apa istilahnya itu superior, kan dia cantik, dicintai suami, pasti lebih superior kan? Kamu nggak dicintai suami, aku lebih. Itu ada superioritas yang dia pertahankan, sehingga membuat ada celah bagi iblis untuk membuat Ibu Rahel ini tidak bisa mensyukuri cinta suaminya itu, teman-teman. Jadi begitu. Iya. Aku jadi ngebayangin ya. Berarti power of beauty itu tercermin dari respon kita, ya, benar ya? Yes. Jadi inner beauty itu nggak bisa disangkal, nggak bisa ditutup-tutupin, gitu ya. Kalau tadi kan outer tuh bisa kita tutupin ya. Misalnya kita punya bercak di pipi, kita pakai ya concealer gitu. Kita punya luka di mana di anggota badan kita tutupin gitu ya pakai pakaian. Tapi kalau inner beauty dari kisah Leah tadi dan Rahel itu tertampil melalui respon-respon kita terhadap masalah. Begitu ya, Kak Ripka dan Kak Yosi ya. Setuju. Iya. Makanya jadi ingat, kecantikan tanpa karakter bukan cantik yang sesungguhnya. Iya. Yes. Silakan Kak Yosi. Iya. Nah, kalau yang saya tertarik itu gini Kak Ripka. Boleh nggak dibilang bahwa ini diizinkan Tuhan memang di satu sisi untuk menguji Rahel, apakah dia cantik seutuhnya, yang pasti dia punya outer, tapi kan tadi inner itu ternyata bisa berubah-ubah sesuai dengan proses kehidupan kita, ya. Tadinya dia begitu istimewa kan Rahel, tapi ketika diizinkan Tuhan sementara mandul, dia bisa berubah hati loh, gitu. Dia bisa marah kepada suaminya, itu kan menunjukkan sikap hatinya yang nggak bisa menerima keadaan ya. Tapi di lain sisi, ini tuh seperti kayak jawaban Tuhan atau pembelaan Tuhan atas Leah yang mungkin tidak disayang suaminya, tapi seakan-akan Tuhan tuh mau memberikan pembelaan yang khusus gitu loh. Walaupun kamu nggak disayang suamimu, ini loh aku ada buatmu. Dan itu terlihat dari nama-nama anaknya yang menggambarkan relasi si Leah ini dengan Tuhan yang begitu indah ya Kak ya. Nah, itu menarik banget loh ya. Aku diberkatin banget loh asli sama topik Rahel dan Leah ini ya. Benar. Jadi tidak hanya bicara kecantikan outer, tapi the power of kecantikan dari dalam itu yang benar-benar terpancar nyata dari waktu ke waktu ya.
terutama saat kita dalam masa kesesakan, kesendirian, ditinggal orang, teraniaya gitu ya. Nah, artinya sesi di modul 1 ya berarti ya, Power of Beauty itu kita diingetin tadi dari 1 Petrus 3 bahwa kita tetap memiliki roh tenang, roh lemah lembut, roh tenteram, betul. Sehingga itu yang kemudian menolong kita memiliki respon yang benar dalam setiap persoalan yang datang silih berganti. Bahkan rutin persoalan itu datang. Nggak pernah libur ya namanya persoalan tuh ya. Betul. Oke. Nah, jadi pengen tahu nih kesaksian hidup Bu Ripka atau Kak Ripka. Bagaimana Kak Ripka juga berjuang gitu ya, mempraktikkan nilai-nilai WB, terkhusus belajar dari Rahel, belajar dari Lea. Boleh dong Kak, kita dengar kesaksian yang begitu powerful yang dialami oleh Kak Ripka. Iya, terima kasih. Saya belajar ya, saya masih terus belajar, masih terus diproses Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dengan Rahel dan Lea, sebenarnya saya harus bersyukur kalau saya punya pergumulan, saya punya permasalahan, sehingga saya itu dites by test gitu ya, diuji oleh pergumulan. Sehingga bisa terlihat sebenarnya sudah sejauh apa sih saya memiliki manusia batinia atau saya mengalami Allah secara pribadi seperti itu teman-teman. Ya, saya mungkin sedikit cerita, saya punya suami, hamba Tuhan ya. Jadi ketika menikah itu pasti punya ekspektasi yang sangat tinggi dong, punya suami hamba Tuhan, kita pasti akan digiring semakin mengenal Tuhan. Tetapi dengan prosesnya waktu, saya mengevaluasi diri bahwa saya itu salah. Saya tidak boleh menaruh pengharapan saya kepada suami saya, tetapi harus kepada Allah. Dalam artian saya nggak bisa bertumbuh itu dengan istilah itu saya tuh kayak parasit gitu ya, nempel kepada suami saya. Tapi saya harus melakukan bagian saya untuk tetap mengejar yang namanya manusia batinia. Jadi pergumulannya selalu ada. Bagaimana saya belajar, saya belakangan ini sedang belajar namanya doa mendengar. Jadi duduk tenang, mendengarkan Tuhan mau bicara apa. Karena saya merasa saya itu doa terlalu banyak ngomong. Ini itu. Mungkin Tuhan capek gitu ya. Tuhan pengen bilang, Ripka, stay calm. Duduk tenang, dengerin saya. Saya masih berjuang, teman-teman. Sudah berhasil? Belum. Saya masih berjuang. Karena saya berpikir kalau saya sibuk terus, seperti Marta ya, kalau cerita Marta. Saya tuh merasa saya tuh sibuk gitu loh. Tapi kalau saya terus disibukkan, itu menjadi celah bagi iblis bahwa Tuhan nggak bisa bicara. Karena terus sibuk kan Tuhan mau bicara bingung gitu ya. Mungkin ada pasti kebenaran firman yang melalui saat teduh, melalui ketika konsel atau mode 2, itu pasti ada. Tetapi nggak bisa privat. Tuhan nggak bisa privat. Jadi saya masih sedang melakukan itu teman-teman. Mengejar yang namanya manusia batininya. Untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan cara yang tidak harus yang standar saya, karena saya orangnya sangat saklek ya teman-teman, kayak model pramuka gitu ya. Jadi kalau mama saat teduh tuh harus pagi, harus waktunya benar-benar ganggu. Padahal ketika jadi ibu-ibu tuh nggak bisa. Saya mengalami bahwa ketika saya mengalami Tuhan itu menikmati saat-saat berdoa gitu ya, itu ketika masak gitu loh. Mungkin ke pasar, mungkin bersihin sayur atau lagi masak, Tuhan kasih hikmat gitu, Tuhan tegur. Kadang-kadang memasak sambil menangis gitu. Iya Tuhan, hatiku kok keras ya, tolong aku. Jadi sering seperti itu ibu-ibu. Jadi sesuatu yang harus saya sadari, istilahnya itu benar-benar sadari bahwa saya itu tidak bisa tanpa Tuhan. Seperti itu. Jadi itu keseharian ya, jadi keintiman dengan Tuhan. Terus selain itu juga termasuk hubungan dengan suami. Saya mungkin seperti Rahel ya, sangat dicintai, saling mencintai lah ya, bukan hanya suami saya, sangat mencintai. Tetapi kami terus belajar, ya namanya komunikasi teman-teman. Jadi saya itu sangat banyak bicara, suami saya itu sangat sedikit bicara. Dan saya mengamati, saya itu tipenya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, mungkin agak sering itu alot, tahu alot nggak sih? Alot, ngeyel gitu ya. Bukan berantem, tetapi kayak diskusi tapi heboh gitu ya. Jadi kadang-kadang suami saya itu kayak tanda kutip jadi kayak yang udahlah males lah gitu loh. Saya belajar loh teman-teman, masih jatuh dan bangun. Kadang-kadang masih nyolot, umpama masa sih gitu ya. Bukan yang nyelkit gimana, cuma masa sih menurut saya harusnya gini loh, kau harusnya gini loh. Bukan yang debat yang kurang ajar gimana-gimana teman-teman. Cuma kan kadang-kadang suami juga mikir, ini istri kok ngomong terus gitu ya. Saya belajar loh bolak-balik, Tuhan aku mau belajar, aku mau disiplin untuk denger aja nih si suami ini, si bapak ini ngomong apa, dengerin aja. Jadi nggak komen, cuma bilang, oh gitu ya. Oh, itu tidak mudah. It's very difficult. Dan memang butuh pertolongan Tuhan. Dan itu masih terus latihan sampai hari ini teman-teman. Bahkan ya ketika saya mode 2 atau komsel, suami saya suka komen, kok perasaan saya dengerin kamu ngomong terus ya gitu ya.
Saya sedang latihan teman-teman, 1 semester yang baru ini ya, 1 tahun terakhir ini, saya belajar seperti upgradingnya Mbak Magda ya, the power of question. Saya belajar tuh banyak bertanya, it's not simple, nggak gampang buat saya. Tetapi saya terus bilang, Tuhan saya mau belajar. Saya tidak boleh mendominasi omongan, karena saya juga banyak belajar dari teman-teman di Modu 2. Dalam komsel dengan ibu-ibu di gereja, saya juga belajar dari mereka gitu loh, dengan kesederhanaan yang ada. Saya belajar, puji Tuhan, kurang lebih setengah tahun ini saya sudah cukup bisa. Tidak banyak ngomong, karena suami saya bilang, saya talk too much katanya gitu loh, jarang mendengar. Saya bilang iya ya, jadi saya praktek tuh the power of question itu melalui perikop, belajar apa menurut ibu, apa ibu rasakan. Jadi banyak belajar untuk menggali seperti itu pertolongan Tuhan ya teman-teman, tidak mudah seperti itu. Banyak sih banget kalau mau dicerita, banyak banget. Jadi itu tuh benar-benar memproses bagaimana saya itu menjadi memiliki manusia batinia gitu ya. Terus nanti hubungan dengan anak, dengan mama. Saya dengan mertua tuh sangat akur, tapi dengan mama saya itu malah kurang gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang aneh gitu ya. Harusnya kan dengan mertua bukan masalah gitu ya. Saya dengan mama saya sama-sama keras. Itu saya masih belajar. Yang dimana saya sering nasihatin mama saya. Akhirnya saya belajar jadi tong sampah dia. Jadi mama saya itu tong sampah gitu. Rasanya pengen tegur gitu. Ma, harusnya nggak boleh gini. Saya bertanya, oh iya gitu ya Ma. Jadi mama dia pengen memberi, tapi ada marah-marah. Saya bilang, mama doakan dulu. Bener nggak memberi dengan sukacita? Kan siapa tahu Tuhan jadi mami jadi berkat, tapi jangan memberi, tapi di belakang marah-marah gitu ya. Itu saya praktekkan. Gampang nggak? Sulit. Karena saya melihat bahwa mama saya tahu kebenaran firman, tapi kok gitu. Kembali lagi ya, ketika ada masalah, terlihat outernya, innernya orang gitu loh. Saya sedang proses teman-teman. Jadi bukannya mama saya jadi ibu rohani, saya merasa bahwa kayak Tuhan izinkan saya untuk menjadi ibu rohani mama saya gitu loh. Untuk bertumbuh bersama gitu ya. Jadi tidak ada maksud untuk menjelekkan mama saya atau apa. Kami sama-sama bertumbuh. Sama-sama belajar melihat bahwa semua hidup ini fokusnya Tuhan, bukan kepintaran saya, bukan kehebatan saya, karena itu bahaya sekali, akan menjadi celah bagi iblis untuk menjebak saya di situ. Itu kayak gitu Kak Magda. Aku diberkatin banget Kak Yosi dan Kak Ripka ya. Jadi aku pikir iya ya. Kadang tuh kan kita gini, tadi kan di awal aku bilang, boleh nggak sih kita nih ngerasa kita cantik iya dari outer, tapi ini juga kita cantik gitu. Terus aku semakin live ini kesini ya, detik-detik ini tuh aku jadi ngerasa gini, enggak lu ya mesti ngomong sama diri sendiri, cantiknya mah pas-pasan nih, beradu sama cermin, cantiknya tuh pas-pasan, udah pas-pasan, inner beauty-nya buruk lagi, ya kan? Ayo bertobat gitu. Karena aku juga ngalamin hal yang sama, bahwasanya berdoa untuk mendengar tadi loh Kak Yosi, itu PR banget ya. Ya aku tuh berdoa just lapor gitu. Berdoa tuh meminta. Atau berdoa hanya bersyukur habis itu amin gitu. Tanpa memikirkan atau memberi ruang buat Tuhan bicara secara pribadi gitu. Dan itu kalaupun aku lakukan durasinya masih sangat pendek, sangat sedikit. Thank you ya Bu Ripka, kesaksianmu bener-bener jelep. Itu kalau anak sekarang jreng. Gimana saya juga drep. Sama-sama bertumbuh kita ya. Ya, thank you banget Kak Ripka sudah ngingetin kita semua ya. Nah, kalau saya diingetkan materi POB Kak, kecantikan dari dalam itu kan 2. Roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, lemah lembut tadi itu yang bersedia dibentuk Tuhan itu loh. Nah, makanya kenapa si Rahel tadi diproses, dia itu sulit dibentuk Tuhan lewat keadaan gitu. Nah, makanya yang pentingnya kalau kita belajar inner beauty ya rela dibentuk, tidak mempertahankan hak gitu ya. Apa sih yang menjadi hak kita? Kita nggak ada hak loh diberkati, diturutin tadi ya. Kita nggak ada hak harus ditolong loh, nggak harus loh. Tuhan nggak harus nolong kita loh. Kalau Tuhan nolong kita itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berbelas kasihan. Tuh. Nah itu sih tadi yang saya juga luar biasa ya. Maksudnya kita itu diproses itu tidak instan, tetapi diproses justru lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Tadi Kak Ripka juga sudah cerita pengalaman hidupnya dengan suami ya. Justru itu pasti memproses kakak semakin cantik dalam. Wah. Amin. Puji Tuhan. Setuju. Jadi aku suka sama kalimatnya Kak Yosi barusan, bahwa inner beauty itu dibentuk by proses ya. Gak simsalabim 10 menit cantik tutorial make up, bukan. Gak bisa begitu ya. Nah,
Ternyata saya cek waktu kita tinggal 4 menit loh. Cepet banget ya. Cepet banget. So, sebelum Kak Ripka membagikan hal apa yang ingin ditularkan, saya mau say hi dan say thank you dulu ya buat sahabat WB yang nonton ya, baik di live ini, kemudian yang nonton di rekaman atau IG Reel, dan atau yang nanti nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia ya. Selamat malam, terima kasih Kak Ana 56GG, katanya belajar penguasaan diri ya Kak Yosi dan Kak Ripka, betul. Ada Kak Rahel Kebaya, Kak Noviat Anggara. Kak itu anak rohani saya itu, Kak. Oh, anak rohani waktu kuliah. Halo Novia, miss you. Iya, kemudian ada Kak Sandewi BS, ada Kak Angeli Yoku, Kak Evelinda Mora, Kak Marini Yuyun, terima kasih. Ada Kak Nita Kwartanto, selamat bergabung, terima kasih. Lalu ada Yohana 6583, Kak Dean Pranggono, Kak Laveta Kwok, Jenny, ada Kak Gina, Kak Dita Wahyu, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menyaksikan, kiranya menjadi berkat ya. Dan sekarang kita pengen dengar hal apa yang Kak Ripka ingin tularkan buat setiap sahabat WB. Iya, yang pertama itu pasti hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya teman-teman. Jadi mau saat teduhnya model apa, dengan konteks hidup kita, bereksperimen lah waktu yang tepat, cara yang tepat untuk kita. Karena kita nggak bisa namanya absen ngecas rohani kepada Tuhan setiap hari. Karena kalau kita tidak cas ya, cara ngetesnya gampang lah. Nanti kalau kita punya masalah dengan teman kerja, dengan orang tua, dengan anak, itu pasti hubungan kita dengan Tuhan not good, bermasalah. Terus yang kedua, manusia batinnya itu pasti berasal dari roh ramah lembut dan tentram. Dan itu saya setuju dengan kata Kak Yosi ya, by proses. Pasti melalui proses itu terlihat tuh bagaimana inner beauty kita. Jadi nanti semakin tua harusnya kita semakin innernya bagus. Meskipun keriput, udah uban, tetapi inner kita itu nice gitu ya. Nggak jadi oma yang ditakutin orang, tetapi jadi oma yang seperti katanya itu ya Oma Vivi, cucu neneknya apa belum lama ke anaknya, Oma kapan datang? Aduh so sweet banget gitu ya. Jadi orang-orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan itu otomatis gitu ya, hidupnya melimpah dan orang-orang itu kayak magnet gitu loh. Kayak ditarik aja gitu loh, orang seneng bersama dia. Terus yang terakhir adalah iman yang melihat. Seperti tadi katanya Kak Yosi, saya setuju. Dengan kondisi Lea atau Rahel, Tuhan izinkan ada. Tuhan memproses mereka. Meskipun kita bisa melihat ya, ini keluarga yang luar biasa complicated. Istrinya, ya aku tidak jadi 2, tambah lagi 2, jadi 4 gitu ya. Tetapi melalui keluarga yang tanda kutip tidak ideal ini, rencana Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Yaitu 12 suku Israel ya. Salah satu suku itu lahirlah Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Itu aja dari saya Kak Magda. Luar biasa. Wow, diberkatin banget ya Kak Yosi. Dan sahabat WB pasti juga diberkati. Jadi beruntunglah yang menyempatkan mampir nonton di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Dan sebelum Kak Ripka menutup dalam doa ya, saya mau ingetin buat sahabat WB kalau Instagram Live Wanita Bijak Indonesia bisa disimak seminggu 3 kali. Udah kayak minum obat ya, seminggu 3 kali. Senin, Rabu, dan Sabtu. Ketiga-tiganya pasti memberkati ya. So don't miss it. Oke Kak Ripka, kalau begitu tiba saatnya kita akhiri IG Live malam hari ini bersama Kak Ripka. Boleh dong tutup dalam doa, silahkan. Baik, ya terima kasih. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mencelikkan mata hati kami dan juga pikiran kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dan memberikan kami kekuatan untuk terus Engkau proses menjadi wanita yang memiliki outer beauty, hati yang takut akan Tuhan dan memiliki manusia batiniah. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami boleh terus bertumbuh melalui kelemahan kami, melalui setiap konteks hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Sama-sama, terima kasih Kak Yosi, Kak Magda, Tuhan berkati. Baik, nah sebelum di-close, tunggu dulu ada beberapa apresiasi, diantaranya dari Kak Nita Kwartanto, katanya terima kasih Kak Ripka, Kak Magda, Kak Yosi untuk sharingnya, kembali kasih. Sama-sama, terima kasih. Iya, ada Kak Ratnawati Heni, Kak Dian Pratiwi, Kak Francisca Swandani. Terima kasih banyak ya, aduh luar biasa diberkati banget ya dengan yang nonton hari ini. Iya, terima kasih teman-teman.
Baik Kak Ripka, selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan kumpul keluarga. Kita Ya, ketemu lain terima waktu. kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan berkati, God Kak. bless. Makasih. Wow, puji Tuhan. Kak Saya juga Yosi. Tiba saatnya saya berpisah. Sampai jumpa. Belum, nanti dulu Kak Yosi, nanti dulu Kak Yosi. Kita masih akan invite Kak Yuyun. Kak Yosi Oh, tetap di sini. Iya, sabar. Kak Yosi ada Kak Yola tuh loh. Kak Yola nulis panjang banget tuh sama Kak Dita. Oh, thank you. Iya, sama-sama. Halo. Kak Dita, Kak Yola, Selamat thank you sudah malam. menjadi pendengar yang budiman. Kak Magda, Kak Yosi. Kayak radio. Terdengar suaranya Kak ya? Oke ya? Berkati ya, Kak. Ya. Terima Iya, Kak kasih. Yuyun. Wah, seneng banget ya, Kak. Saya tuh udah Muter ya, berkati Dita, ya? dengan IG Live ya. IG Live ya. Iya, Mau masih hari muter ya? apa? Hari Senin, hari Rabu maupun hari Sabtu gitu ya. Karena selalu diingetin, Kak. Iya, diingetin sesi-sesi dalam camp, Kak diingetin Yuyun udah bisa gabung, Kak? sesi-sesi di modul 2 ya. Jadi Kak. iya, Berarti error lagi. selalu diingetin gitu. Jadi kan apalagi pandemi kan nggak selalu kumpul ketemu dengan tim gitu kan. Gitu. Modul 2 juga by Zoom. Kadang lewat IG Live ini ternyata Soalnya di bisa saya jadi masih loh, bisa gambarnya jadi Kak Ripka yang alat muter-muter. untuk mengingatkan kita untuk kita terus mempraktekkan nilai-nilai WB yang dulu udah pernah kita pelajari Ini Kak gitu. Dita, Jadi bersyukur. Jadi buat sahabat WB, terkenang-kenang suaranya Kak Magda. Wah, apa? luar biasa. Ajak Saking temen-temennya merdunya buat suara Kak stay Magda. tune ya, buat nge-live ya. By the way, ini Kak Yosi mana? Kak Yuyun, diam Apa? dulu sebentar Kak Yuyun. Kak Yuyun diam dulu. Itu Kak Yosi, kayaknya sinyalnya tuh di tempatnya Kak Yosi, Iya. Kak Yuyun tuh nggak nampak di layarnya. Iya, sorry. Nggak tahu. Nah, gitu saya live aja ya, Iya. Kak ya. Nah, di layar saya itu Kak Yosi yang nggak nampak. Di layarku kalian berdua baik-baik aja, akur. Luar biasa. Nggak apa-apa ya. Ya. Ya udah Kak Yosi diem sesaat dulu ya. Oke. Kak Yuyun mau Nah, menyampaikan ini Kak informasi. Yosi Kak Yosi udah kelihatan, saya udah bisa melihat wajah cantiknya Kak Yosi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya ya. Terima kasih Kak Yosi sudah berusaha. Ya, puji Tuhan loh Kak Magda, Kak Yosi. Hari ini itu adalah hari pertama Camp Wanita Bijak Single dengan hostnya WB Bekasi, WB Single Bekasi. Yang dilakukan secara online, ghost virtual gitu. Puji Tuhan ya. Dan hari ini adalah hari pertama, masih ada 2 kali pertemuan lagi via Zoom. Terus kemudian buat sahabat Girlstock, sahabat WB yang punya anak-anak Girlstock usia kelas grade 7 sampai 9, yaitu SMP ya, junior high school ya, kelas 7 sampai kelas 9, akan diadakan Girlstock Ghost Virtual yang akan dimulai pada akhir bulan ini, 28 Oktober. 28 Oktober sampai dengan November nanti. Jadi setiap Jumat pukul 7 malam dan setiap Sabtu pukul 10 pagi. Itu. Jadi diadakan Jumat Sabtu selama beberapa minggu gitu. Dan ini seru banget loh Kak. Walaupun dilakukan secara virtual tapi nggak kalah seru gitu. Ditambah dengan anak-anak Girlstock itu kan yang kreatif banget. Jadi pokoknya dibuat menarik banget itu gitu. Untuk informasi dan pendaftarannya Kak bisa langsung ditanyakan ke Girlstock Indonesia atau Girlstock Solo yang jadi hostnya, atau bisa ke Wanita Bijak Indonesia. Ada di feed, ada di highlight story, bisa juga ke WhatsApp call center Wanita Bijak Indonesia. Gitu. Kemudian di bulan Oktober ini juga akan diadakan Camp Wanita Bijak Ibu secara onsite Kak. Secara onsite tetapi tidak menginap. Hari Senin nanti 17 sampai 19 itu Wanita Bijak Bandung, Wanita Bijak Ibu Bandung itu mengadakan camp onsite tetapi tidak menginap. Untuk Wanita Bijak Bandung itu hari Senin sampai 17 sampai 19, Senin sampai Rabu ya. Itu untuk informasi dan pendaftarannya langsung juga boleh ke Wanita Bijak Bandung, ada Instagramnya. Ke Wanita Bijak Indonesia juga boleh,
atau WhatsApp call center juga boleh gitu. Kemudian wanita bijak Kediri, wanita bijak Kediri dan wanita bijak Surabaya itu juga akan mengadakan camp secara onsite, tetapi tidak menginap. Karena tidak menginap, onsite tetapi tidak menginap. Sementara ini masih onsite-nya masih belum menginap karena masih penyesuaian setelah pandemi ya, gitu. Jadi belum ada yang menginap. Oke, wanita bijak Ibu Kediri akan diadakan pada tanggal 27, 28, 29. Ini bersamaan dengan wanita bijak Ibu Surabaya. Harinya sama, tempatnya yang berbeda. Yang satu di Surabaya, yang satu di Kediri. Jangan ketuker ya, Kak. Iya, daftarnya di Kediri, ikutnya di Surabaya. Jangan ya. Karena kalau onsite itu otomatis terbatas ya, hanya di kota yang bersangkutan yang mengadakan. Oke, seperti itu. Terus Kak Magda, Kak Yosi mau ingetin nih, bulan depan itu ada Zoominar Sahabat WB. Zoominar Sahabat WB itu tentang parenting strategic for Gen apa? Gen apa ya? Gitu. Gen apa itu? Generasi tahun berapa gitu kan? Apakah generasi saya? Waduh, tentu saja tidak. Apakah generasi Kayosi ataukah generasi Kamangda? Tentu tidak. Bukan gitu. Ya, generasi apa? Yaitu generasi seperti apa ya? Yang penasaran, buruan ikutan ya. Yang pasti itu adalah anak-anak di bawah kita. Generasi apa ya? Gitu. Jadi parenting strategic for gen apa ya? Ini itu sangat penting banget loh Kak, apalagi di tengah sekarang yang era-era milenial gitu kan. Kadang anak-anak kita itu lebih pinter daripada kita gitu kan. Jadi kita harus mengerti gimana strateginya parenting itu. Ini perlu banget dan penting banget Kak gitu. Jadi buat sahabat WB buruan mendaftar karena ini Zoominar ini diadakan free dengan pembicaranya itu Dr. Andik Wijaya. Siapa sih yang nggak tahu? Pasti udah tahu ya. Bapak Andik Wijaya ini Dr. Andik Wijaya. Jadi buruan mendaftar Senin 7 November ya. Waktunya seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kuota akan ditutup ketika pendaftaran sudah penuh. Gitu. Free tetapi kuota terbatas. Kalau sudah penuh akan ditutup pendaftarannya. Jadi buat sahabat WB buruan segera mendaftar. Itu. Oke Kak Magda, sementara itu. Oh iya Kak Magda, ini kan saya nih pakai kalung WB nih Kak. Nih, bagusnya Kak. Bagus banget. Ada logo WB-nya, gitu. Kak, iya, ini Kak kalung cantik ini itu bisa didapatkan di Wanita Bijak Store loh Kak. Gitu. Jadi di Wanita Bijak Store itu ada banyak merchandise ya, ada kalung WB, ada kalung yang logo WB, ada buku, ada masker, ada tas, kemudian ada e-money, ada buku juga macam-macam gitu kan. Banyak banget Kak. Jadi buat yang sahabat WB yang penasaran gitu, boleh langsung ditengok Wanita Bijak Store di Tokopedia atau di WhatsApp call centernya itu WhatsApp bisnis ya. Jadi bisa dilihat katalognya di situ. Atau ditanyain langsung juga boleh. Ditanyain lewat WhatsApp atau lewat DM juga boleh gitu ya. Oke. Banyak Kak. Dan menarik loh. Cantik, mempercantik kita. Penampilan kita. Terus diingetin lagi. Oh gitu. Ayo kita harus menghidupi dunia. Kita wanita bijak. Kita harus cantik gitu kan. Inner beauty, outer beauty. Jangan diingetin ya. Diingetin lagi. Oh, power of beauty. Wah cantiknya. Gitu. Itu Kak Magda. Jadi buat sahabat WB yang mau tahu tentang merchandise WB dan segala macamnya, boleh langsung tengok di Tokopedia Wanita Bijak Store atau di WhatsApp call centernya juga Wanita Bijak Store di 0812 10500789. Silakan ditengok, silakan dilihat-lihat. Seperti itu Kak Magda. Oke, sekian dan info dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuyun. Wow, sama-sama. Betul. Itu kalau aku sama Kak Yosi pakai kalung WB tadi, itu kalungnya nggak hanya bikin kita cantik, tapi bikin kita bahagia. Karena kita iya dong. Karena ketika kita pakai, kalung kamu bagus ya, kamu
sama cantik tuh kan. Jadi bahagia kan. Iya, betul. Iya. Baik. Oke. Terima kasih banyak ya. Iya, Selamat berakhir. sama-sama Kak Magda. Sama-sama Kak Yosi. Thank you, Kak Yosi. Iya, Tuhan berkati. Sama-sama. Baik. Nah, Kak Yosi, sebelum Kak Yosi mengakhiri atau mengklik tombol silang, boleh dong Kak, itu ada sejumlah pemirsa banyak banget yang kita mau say thank you dan menyapa mereka. Silakan Kak Yosi. Oke, thank you banyak Kak Nini Indrawati, Kak Yola juga tadi menyapa, Kak Monik Sihombing, ada kopi janji jiwa Kak. Terima kasih sudah join. Apa mau ngirim saya kopi? Hore! Kak Mika Tumundosiar, Kak Ferry, Kak siapa lagi? Dan masih banyak lagi. Thank you ya sudah bergabung malam hari ini. Kiranya apa yang kita obrolkan mengingatkan kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kalau gitu Kak Yosi hati-hati di jalan. Selamat beristirahat. Oke, thank you Tuhan memberkati. God bless. Oh, puji Tuhan, sahabat BB, seru banget. Nggak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita di malam minggu ini ya. Sudah hampir jam 9 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketemu lagi mudah-mudahan Sabtu depan ya. Atau Senin depan, atau Senin, Rabu, Sabtu kita bisa simak Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom semuanya.